Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau sejarah itu seringkali menyimpan rahasia justru di tempat yang paling jelas? Di dalam kitab suci, misalnya, ada nama-nama yang kita kenal, tapi kisahnya kok kayak hilang gitu aja. Nah, hari ini kita bakal coba pecahin salah satu misteri paling menarik dari Al-Quran. Oke, kita langsung aja ya. Ada satu nama yang disebut-sebut karena kesabarannya yang luar biasa, tapi detail hidupnya itu minim banget. Nah, dari sosok inilah muncul satu pertanyaan besar yang ternyata bisa menghubungkan dua dunia yang kelihatannya beda banget. Ini dia kuncinya. Al-Quran sendiri loh yang bilang kalau daftar nabi yang kita tahu itu belum semuanya. Ini ngebuka kemungkinan yang luar biasa. Gimana kalau petunjuk Tuhan itu sebenarnya turun ke setiap peradaban, di setiap sudut bumi, dengan bahasa dan budaya mereka masing-masing? Oke, kita mulai dari pusat misteri kita, Nabi Zulkifli. Walaupun namanya ada di dalam Al-Quran, informasinya tuh terbatas banget dan jujur, itu yang justru bikin makin penasaran. Coba deh perhatiin, Al-Quran gak cerita soal mukjizat hebat atau perang besar yang beliau pimpin. Fokusnya itu cuma ke karakter, sabar, dan baik. Dua sifat ini yang bikin beliau disejajarkan sama nama-nama besar lainnya, tapi ya itu tanpa biografi yang jelas. Jadi siapa sebenarnya sosok ini? Yang akhlaknya begitu mulia, tapi kisahnya begitu sunyi. Nah, ini dia poin yang super penting. Ternyata Zulkifli itu bukan nama asli, tapi sebuah gelar kehormatan. Ini nandain seseorang yang megang sebuah amanah yang berat banget dan berhasil menjalankannya dengan sempurna. Ingat-ingat ya, ini petunjuk pertama kita. Dan cerita di balik gelar itu, wow, luar biasa. Konon, beliau menerima tantangan jadi pemimpin dengan 3 syarat yang buat kita mungkin mustahil. Puasa setiap hari, ibadah setiap malam, dan yang paling susah, gak pernah marah sama sekali. Dan katanya, beliau berhasil menepati janji itu. Ini bukan cuma soal disiplin, tapi ini soal integritas yang absolut. Oke, sekarang kita tinggalin dulu Zulkifli. Kita coba terbang ke belahan dunia lain, jauh ke sebuah kerajaan di kaki pegunungan Himalaya. Di sana ada seorang pangeran yang perjalanannya bakal mengubah sejarah spiritual di Asia selamanya. Perjalanan hidup Siddhartha ini kayak sebuah drama pencerahan. Coba bayangin, seorang pangeran yang hidupnya di dalam sangkar emas, dilindungi dari segala macam penderitaan. Tapi pas dia akhirnya lihat kenyataan, orang tua, orang sakit, kematian, dunianya langsung hancur. Guncangan itu dahsyat banget sampai mendorongnya ninggalin semua kemewahan, bukan buat cari kuasa, tapi buat cari jawaban atas penderitaan manusia. Nah, disinilah penelusuran kita jadi seru banget. Apa mungkin ada benang merah yang nyambungin seorang nabi dari tradisi Ibrahim dengan seorang pangeran dari timur? Yuk kita lihat lebih dekat. Perhatiin deh kesamaan mendasarnya. Keduanya itu simbol kedamaian dan pengendalian diri. Mereka nggak mimpin pakai pedang, tapi pakai teladan. Zulkifli memimpin masyarakat dengan keadilan, Buddha membimbing jiwa menuju pencerahan. Keduanya menempuh jalan yang beda, tapi tujuannya sama, membebaskan diri dari ego dan hawa nafsu. Dan disinilah petunjuk yang paling mengejutkan muncul. Coba dengerin baik-baik kemiripan bunyinya. Kif dari gelar Zulkifli dan Kapilah dari Kapilah Vastu. Walaupun dari bahasa yang beda, kemiripan bunyinya ini terlalu kentara buat diabaikan gitu aja. Mungkinkah Zulkif itu artinya bukan cuma pemilik tanggung jawab, tapi juga bisa berarti orang yang berasal dari Kapilah? Tapi ini bukan cuma soal nama loh. Kemiripannya jauh lebih dalam dari itu. Ayo kita gali inti ajaran moral mereka dan kita lihat betapa selarasnya kedua ajaran ini. Lihat tabel ini. Kelihatannya beda bahasa kan? Tapi coba kita bedah satu persatu. Soal niat, dalam Islam ada niyah. Dalam ajaran Buddha ada cetana. Intinya sama. Niat di balik tindakan itu yang paling penting. Soal welas asih, rahmah dan karuna, dua-duanya ngajarin welas asih yang aktif. Pengendalian diri, takwa, dan jalan berunsur delapan sama-sama kerangka buat ngendaliin hawa nafsu. Ini bukan kebetulan, ini cerminan nilai universal yang sama. Tentu aja teori ini nggak diterima semua orang. Ada beberapa alasan kuat kenapa banyak yang ragu, dan penting buat kita untuk ngertiin alasan-alasan ini secara objektif. Biasanya penolakan itu datang dari 3 hal utama. Pertama, soal batasan teologis. Ide bahwa seorang nabi Islam bisa datang dari tradisi yang sekarang dianggap non-teistik itu ya kedengarannya sulit diterima. Kedua, warisan pemikiran kolonial yang suka misah-misahin peradaban timur dan barat dalam kotak-kotak yang kaku. Dan ketiga, jujur aja, masih kurang banget dialog dan studi mendalam yang menjembatani dunia Islam dengan tradisi spiritual di Asia.
Tapi, kalau kita coba kembali ke semangat universal Al-Quran, kita justru nemuin perspektif yang lebih luas, yang lebih menyatukan. Ayat ini tuh kayak ngasih tahu kita, hey, rahmat dan petunjuk Tuhan itu nggak eksklusif buat satu kaum aja. Kalau setiap bangsa sudah didatangi utusannya, berarti tugas kita sebagai pencari kebenaran adalah berani mencari jejak-jejak mereka, bahkan di tempat yang paling kita nggak sangka-sangka. Ini penting banget buat digarisbawahi ya. Tujuan kita ngobrolin ini bukan buat nyampur-nyampurin akidah atau menggabungkan agama. Bukan sama sekali. Tujuannya adalah membangun jembatan pemahaman. Ini ajakan buat kita melihat kemungkinan bahwa cahaya kebenaran yang satu itu bisa jadi bersinar lewat banyak prisma budaya dan bahasa yang berbeda. Jadi, kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana kalau ternyata sejarah spiritual kita sebagai manusia itu jauh lebih nyambung daripada yang kita sadari? Dan kalau itu benar, gimana hal itu mengubah cara Anda memandang orang-orang dari keyakinan yang berbeda? Mungkin saja, kebenaran sejati itu nggak selalu ada di tempat yang kita harapkan, tapi justru di tempat yang paling kita butuhkan.